Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai 28. MTPJ Warga Gereja Masih Injili di Minahasa dimulai dari tanggal 15 Juni tahun 2025. Mari berdoa. Tuhan, firman-Mu yang suci dan kudus kami mau baca dan kami renungkan, yang menjadi pedoman hidup setiap orang percaya. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyatakan apa isi kehendak-Mu dari firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Dalam nama Yesus, amin. Paulus kembali ke Antiokhia, Apolos di Efesus. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Siria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernazar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Terpujilah Kristus atas firman-Nya yang mulia yang boleh diperdengarkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, belajar tentang kitab Kisah Para Rasul ini merupakan lanjutan atau buku kedua dari seorang Dr. Lukas, di mana Dr. Lukas mencatat dua buku dalam catatan Perjanjian Baru, yaitu yang pertama kitab Injil Lukas dan yang kedua adalah kitab Kisah Para Rasul. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini mencatat tentang bagaimana Yesus yang terangkat ke surga dan kemudian Roh Kudus yang dicurahkan sampai kepada bagaimana peranan para murid atau para rasul, orang-orang percaya yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk dapat menyampaikan misi kerajaan Allah tentang Injil kebenaran Yesus Kristus. Nah, salah satunya adalah tentang Paulus yang dipakai oleh Tuhan. Bagi orang Kristen, Paulus ini bukan lagi orang asing ketika mendengar namanya, sebab dia adalah salah satu sosok yang juga banyak kali disebutkan dalam kitab Perjanjian Baru. Apalagi Paulus ini juga disebutkan sebagai seorang yang paling banyak justru menuliskan surat-surat sebagai berita Injil keselamatan Yesus Kristus. Nah, kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul ini bagaimana Paulus dipakai oleh Tuhan, Roh Kudus mengentar dia hingga tiba di satu daerah yang disebut daerah Korintus. Nah, catatan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 11 menyebut bahwa Paulus tinggal di Korintus selama 1 tahun 6 bulan lamanya. Ia berjumpa dengan sepasang suami istri yaitu Priskila dan Aquila yang ada di tempat itu. Dan kehadiran Priskila dan Aquila yang ada di Korintus ialah karena mereka diusir
oleh pemimpin mereka sendiri karena pemimpin mereka tidak menyukai orang Yahudi. Itu disebut dalam pasal 18 ayatnya yang kedua, bahwa Aquila dan Priscilla baru datang dari Italia karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Tapi suatu perbuatan ajaib Tuhan bahwa ternyata oleh kemurahan Tuhan, dari hasil bahwa mereka diusir dari daerah tempat mereka berasal, justru firman Allah diperdengarkan bagi mereka. Mereka sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus membangun iman bersama dengan Rasul Paulus. Nah, di sini kita melihat bahwa pasal 18 ayatnya yang ke-18 mengatakan ini Paulus harus mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Sesungguhnya apa sebenarnya yang telah dinazarkan oleh Rasul Paulus sehingga harus mencukur rambutnya? Jika kita membaca dalam kitab Bilangan pasal 6, kita akan mendapatkan ada yang disebut dengan nazir. Nazir adalah istilah atau penyebutan terhadap seseorang yang mau mengkhususkan diri bagi Allah. Nah, rupanya Paulus mau mengkhususkan dirinya bagi Allah. Dan karena itu ada suatu ketetapan bahwa selama proses nazir tersebut, maka ia harus membiarkan rambutnya tumbuh. Tetapi ketika tepat atau genap waktunya tiba, maka Paulus kemudian harus mencukur rambutnya. Dan rambut yang dicukur itu akan dibakar dalam wadah yang sudah disediakan, tanda bahwa ia betul-betul siap untuk menjadi seorang nazir, seorang yang dikhususkan bagi Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa di sini kita melihat bagaimana Paulus maupun juga Aquila yang turut mengambil bagian dalam peranan atau kerja yang mendatangkan keselamatan, yaitu ketika mereka berjumpa dengan Apolos. Apolos adalah seorang yang Yahudi yang datang ke Efesus yang berasal dari Alexandria. Dalam ayatnya yang ke-24 mencatat bahwa Apolos ini adalah seorang yang fasih bicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Luar biasa hikmat yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupannya. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Nah, istilah penggunaan jalan Tuhan adalah sebutan bagi orang-orang yang telah percaya terhadap Yesus Kristus. Tetapi di sini ternyata sekalipun Apolos ini disebutkan sangat fasih bicara dan mahir dalam soal-soal kitab suci, tetapi ada saja hal-hal yang belum ia ketahui, yakni pembatasan bahwa ia hanya sampai pada pengetahuan tentang Yohanes Pembaptis. Maka peran Priscilla dan Aquila ialah mereka menjelaskan, mereka menyampaikan apa yang dimaksudkan dengan jalan Allah, tentang Yesus Kristus, sehingga Apolos semakin dipenuhi dengan kasih karunia Allah untuk mengetahui apa saja yang layak untuk dia ketahui. Dari sini kita belajar tentang sikap Apolos. Sekalipun dia seorang yang fasih, dia seorang yang mahir dalam kitab suci, tetapi ia masih mau menerima apa yang diajarkan orang lain kepadanya. Dia seorang yang bisa kita simpulkan seorang yang rendah hati, karena hanya orang rendah hatilah yang mau atau bersedia mendengarkan segala apa yang menjadi masukan orang lain. Di sini kita belajar seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah, dia akan bersedia untuk mendengarkan apa yang menjadi masukan dari orang lain. Dan kita juga melihat kerjasama yang baik dari suami istri ini yang mau berjalan untuk pekerjaan pelayanan, yang mau memberitakan misi kerajaan Allah. Hubungan antara suami istri menjadi dasar bagaimana seseorang dapat melayani dengan sukacita iman. Sebab memang
Seorang hamba Tuhan ketika dia ditopang oleh keluarga, apapun yang menjadi tantangan dalam pelayanan yang ada, itu tidak akan membuat orang tersebut terpuruk semakin dalam. Tapi justru berbeda keadaannya dengan sekalipun seorang hamba Tuhan ini didukung, ditopang oleh banyak orang, tetapi jika dalam lingkungan keluarga dia tidak ditopang, maka sulit baginya untuk melayani. Pentingnya kerjasama dalam pelayanan di dalam kehidupan keluarga, membangun kehidupan yang sama-sama takut akan Tuhan. Nah, di sini kita juga melihat bahwa ternyata kalau seorang yang betul-betul berjanji kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Paulus, maka tepatilah apa yang sudah kita janjikan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan juga sudah menepati janjinya bahwa ia menyelamatkan kita dan ia tidak meninggalkan kita sendiri, sebab Roh Kudus ada dan menyertai kehidupan kita. Dari sini kita belajar bahwa yang pertama, ketika engkau berjanji terhadap manusia, apalagi terhadap Tuhan, berusahalah untuk menepatinya. Kita belajar dari Paulus yang boleh menepati janjinya. Yang kedua yang kita lihat adalah ketika engkau diberkati dengan segala keberadaan, kelebihan-kelebihanmu yang ada. Ketika engkau disebut fasih, mahir, ketika engkau cakap, tetapi tetaplah untuk berusaha menerima setiap masukan, kritikan, saran yang disampaikan oleh orang lain, apalagi jika saran tersebut adalah saran yang membangun. Dan yang ketiga adalah bahwa dari Priscilla dan Aquila kita belajar bagaimana kita dapat sama-sama saling membangun sebagai keluarga Kristen, orang percaya di dalam Tuhan, sehingga keluarga-keluarga yang ada betul-betul dapat membangun iman menjadi fondasi yang kuat untuk memuliakan Tuhan. Tetap semangat melayani, Tuhan Yesus menolong, percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan menguatkan, memampukan, dan menyertai, sehingga kita yang tidak mampu menjadi mampu oleh kuasa Roh Kudusnya. Tuhan Yesus dimuliakan.